Di ayat yang kelima surah Az-Zumar dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim khalaqas samawati wal arda. Di ayat yang kelima surah Az-Zumar dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan mana mungkin batu, mana mungkin gunung, mana mungkin bulan atau bahkan matahari itu menciptakan dirinya sendiri. Apalagi yang di langit sana juga di dalam bumi kita ini. Maka Allah terangkan, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi itu adalah aku Allah. Bil haqi, dengan benar. Orang mung sing nyiptake iki bener-bener aku tok ngono mboten. Neng aku ciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang jelas. Dengan pengaturan yang jelas. Ada yang gawe sesuatu kadang dianggap sempurna, kono bocor, kono bolong, kene copoti tayeng, kono pangan tikus dan sebagainya. Nah, Allah menciptakan bumi ini ada lautan, ada daratan. Sejak dahulu sampai sekarang gitu kan, selalu seimbang. Ketidakseimbangan disebabkan karena bencana yang Allah kehendaki untuk mengazab manusia. Nah, kemudian wa yukawwirul laila 'alan nahar. Dan dialah Allah yang menutupkan malam ke dalam siang. Jadi saya bengi mau jam 5, saya tadi jam 5 masih di atap hotel, jam setengah 5 masih di atap hotel Amarelo ngutang manten. Wah, mantennya yang dur gendeng. Katanya view-nya biar bagus. Oh, view itu pemandangan. Pemandangan. Jadi mantennya yang agak ngerti aku, yang dur hotel iki pisan kuwi. Biasanya manten kan nang jero gedung. Mantennya yang dur atap yang Darussalam ngono kuwi. Nang atape dipageri kiwa tengen kayak kursi. Jadi ben nyawang suasana kiwa dan tengen. Untung ora udan aku ngono. Udan barang. Nah ini. Nah, dan ternyata memang pemandangannya indah sekali dari atas hotel Amarelo tingkat yang kelima itu. Nyawang kidul, nyawang lor, nyawang ngetan, nyawang kulon. Ya. Nanti nyawang Darussalam ya ketok. Lamat-lamat oh kayak Darussalam kono kayak ketok. Apalagi kita tuh tempatnya tinggi, dari sana tuh kelihatan tinggi, nampak. Nah, sekarang sudah menjadi malam. Eneng hotel mau ketok pemandangannya wis kelap-kelip. Ya, kelap-kelip. Nek awan mau ketok pemandangan rumah-rumah, pemandangan mobil lewat macam-macam, apalagi rada mendung sithik cahayanya rada tembus-tembus awan, bagus sekali. Itu sapa sing ngatur? Allah. Nah, wa yukawwirun nahar 'anil lail, besok pagi setengah 6 juga akan begitu. Malam ini akan berubah menjadi terang siang. Itu yang ngatur adalah Allah. Imanilah, yakinilah, percayalah, itu yang ngatur Allah, bukan ada Tuhan selain Allah. Kalau kita orang beriman maka yakinlah, siapa yang merubah semua itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang lain yang bisa merubah, yang bisa mengadakan perubahan-perubahan kecuali hanya Allah. Murawi Yesus wi kufur sampai. Yesus ciptaannya Allah. Bukan itu Nyiblorong itu ndi? Nyiblorong itu penghuni laut Idul. Jarene. Lah laut itu ciptaan siapa? Allah. Laut itu di bumi ciptaan siapa? Allah. Makanya enggak usah macam-macam, sembahlah Allah saja. Nah, karena Allah lah yang menciptakan siang, malam, langit, bumi, gitu kan. Wa kharasha syamsa wal qamar, Allah pula yang menundukkan matahari. Tak akan matahari terlambat terbit. Dan tak akan pula mendahului sebelum waktunya terbenam.
Ini kuasa Allah. Itu berlangsung sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa sarmadan ini? Terus menerus. Terus menerus. Tanpa pernah ketok diservis. Coba duwe pit. Aden debit itu saiki komputernya metu. Iki wayahe ganti oli, wis metu dhewe. Lah aku tuku pit nekone pite mbok wedok kuwi Scoopy. Ngertiku kaya zaman tuku bit saben 500 meter pertama ganti oli. Aku tak ganti. Terus ternyata gantine iki nek wis 1000 kilometer. Pas saya muni titit ganti oli, gak aku tak ganti ya ngono aja. Ini ora berubah sih panggang ngono wae. Nah, engko gantine kapan? Berikutnya ketika sudah 3000 kilometer. Nah, muni terus. Wah, klik ganti oli. Oh, gantian dhewe yang oli kunci anyar gitu. Nah, informasi. Artinya komputer mengatur rasionya sesuatu itu akan aman bila diganti oli sekian. Butuh servis. Matahari, bulan itu begitu terus tanpa pernah diservis. Yang nyervis siapa? Allah sendiri tentunya. Yang mengatur, ngurus, ngawasi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kullu yajri ila jali musamma. Semua itu berjalan di dalam tempat terbitnya, di tempat jalannya masing-masing, di orbitnya masing-masing. Begitu sampai waktu yang ditetapkan Allah, Allah sendiri yang tahu kapan itu selesainya. Yang jelas sampai kiamat tiba. Bila sudah tidak bergerak lagi, tidak muncul lagi, berarti tandanya sudah mau kiamat. Allah wal aziz, dialah Allah yang maha perkasa. Nah, maka Allah katakan, dialah Allah yang maha perkasa. Allah sing maha kuasa, yang perkasa menciptakan segala sesuatu, yang tak ada yang membandingi, tak ada yang menyamai, maka kamu jangan berpaling dari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Tuhanmu. Tidak ada yang pantas dipertuhankan kecuali Allah. Tidak ada yang layak dijadikan Tuhan kecuali Allah. Dan tidak ada yang layak disembah dan diibadah kecuali hanya Allah. Al-Wahidul Qahar, yang maha satu, yang maha kuasa, yang kuasanya tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa mengintrospeksinya maupun menginterupsinya. Iso kuasanya Allah, tidak ada sing iso ngendek nih. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berarti pertuhankan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Ghafar, Allah itu maha pengampun. Selama ini kalau kau salah menuhankan selain Allah, kemudian kau menyadari itu salah dan kau bertobat kepada Allah dan imani Allah, Allah ampunkan dosa-dosamu. Allah itu maha kuasa menyiksa manusia. Namun ketika antara dia hidup sampai mati, dia tobat sebelum matinya, Allah masih menghapuskan dosa-dosanya. Allah itu maha perkasa mengadab manusia, menyiksa manusia yang tidak beriman kepada Allah. Namun Allah lebih suka memaafkan bagi orang yang suka meminta ampun. Maka awake dhewe niku nek pengen selamat okeh-okeh non njaluk ngapura. Nah, istighfar terus. Jadi orang sholat Pak, ya sholat itu. Kewajibannya apa kita sebagai hamba Allah jalankan. Neng kesalahan kita sebelum kita menjadi orang yang baik istighfar. Awake dhewe niku dadi wong apik sejak dadi menungsa wis gedhe. Awake dhewe niku wis dadi wong sing soleh, wong sing taat, wong sing rajin beribadah, ngedoi maksud, nindakne perintah dengan baik itu mulai kapan? Mulai sejak lahir nger apa mulai sadar? Mulai sadare kapan itu? Itu kan. Mulai sadar. Ada iki mulai sadare kapan? Enek sadare umur 50, berarti 40 rono 50 yang ngesor ding berarti 50 tahun ada iki berarti rusak. Nek gelem njaluk ngapura di ngapura. Enek sing 70 tahun lagi sadar, wis tuyuk-tuyuk pelo sadar, jadi ngapura karo Gusti Allah. Nek ngono pisan wae dipolke umur 80 tobat. Ya nek teko. Wih, masamu sing nyekel nyawa awakmu piye? Sing nyetel awakmu piye gitu. Makanya kita ini
diberikan Allah itu kesempatan. Antara kehidupan sampai kematian, kita merasa berdosa, merasa bersalah, tobat, dan kita memperbaiki diri. Dan insya Allah kita akan kembali dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuasaan Allah yang ada di luar kita. Supaya kita benar-benar hayati, benar-benar kita tafakuri, benar-benar kita teliti. Sehingga kita semakin yakin dan semakin yakin. Kita bandingkan dengan info yang lainnya. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Wong Arab dhewe nyembah patung takoni, "Man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah." Wong Arab sing kondang nyembah patung ditakoni, "Oh, sapa nyiptakne bumi langit?" Apa ya patung ngono kuwi? Duduk Gusti Allah. Kok nyembah apa? Wah, kok nyembah watu-watung itu nyedakne marang Gusti Allah. Oh, lah ngapa nggak langsung Gusti Allah? Kami ndek cara dhewe kok, cara bid. Adin itu ibadah langsung kepada Allah, ora lewat peran, ora nganggo makelar.